Kita lanjutkan ya. Ini adalah pemilihan portofolio yang optimal. Kalau kita ingin menghitung tingkat menghitung, jadi kalau kita ingin menghitung CML, kita perlu data-data tertentu, yaitu standar deviasi, ya. Kemudian kita perlu expected return, ya. Kemudian kita perlu data risk free, ya. Nah, itu contohnya ada di halaman 316, ya. Itu gampang kok, straightforward, cara ngitungnya juga cara ngitungnya langsung, ya. Makanya di sini X itu adalah persentase, ya, di situ kelihatan, ya. Kalian bisa lihat itu proyek PT Park Village ini dia cuma 3. Dia menginvestasi, bukan cuma 3, punya 3 proyek, dan dia masing-masing menginvestasikan sepertiga. Kalian tinggal masukkan angkanya, dapat semua, ya. Paham ya? Itu tidak sulit lah. Halaman 316 ya. Halaman 316 tidak sulit ya. Halo? Bisa dengar? Yang lain, Mbak Muji? Mbak Pepi? Mbak Yunita, bisa dengar ya? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya garis pasar sekuritas atau CML atau SML, Security Market Line. Kalau sebelumnya kita bicara Capital Market Line, sekarang Security Market Line. Jadi garis Security Market Line adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta, ya. Kalau tadi kita berdasarkan standar deviasi, ya. Ya. Kalau ini adalah resiko sistematis atau beta, ya. Ini yang biasanya sering dipakai, ya. Ini rumus dari. Jadi kalau kita ingin menghitung standar deviasi, rumusnya adalah seperti ini, ya. Kontribusi sekuritas ini biasanya persentase ya. Ini varian sebetulnya, bukan standar deviasi, ini varian ya. Ini varian. Jadi W1 persentase dikali kovarian ini segala bla 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 sampai banyak ya. Ini kalau standar deviasi di sini berarti pangkatnya setengah, berarti akar ya. Pangkat setengah berarti akar. Oke, berarti dia sudah standar deviasi. Oke, ini penjelasannya di halaman 318. Nah, sekarang kalau resiko sistematis itu berarti kita ada satu. Kita lihat di sini, dia selalu berhubungan adalah resiko 1 dengan resiko pasar. Resiko ini dengan resiko pasar, resiko kovarian portofolio security 1 dengan pasar, security 2 dengan pasar, security 3 dengan pasar, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kontribusi standar deviasi portofolio pasar tersebut dipengaruhi oleh besarnya kovarian sekuritas terhadap portofolio pasar. Sehingga pada kondisi pasar yang seimbang, ukuran resiko sekuritas yang dianggap relevan adalah kovarian sekuritas tersebut dengan portofolio pasar. Sedangkan besarnya kontribusi sekuritas terhadap resiko portofolio pasar adalah sebesar ini. Ya. Jadi standar deviasi I, portofolio I terhadap market dibagi standar deviasi pasar tersebut. Itulah yang disebut dengan beta, ya. Jadi ini yang disebut dengan beta. Nah, beta ini adalah resiko sistematis, ya. Jadi kalau kita masukin ke capital market line, rumus capital market line, maka didapat adalah resiko free
Rumus capital market line kan sebelumnya ini, ya, dikurangi ini. Nah sekarang ini bisa diungkapkan dengan cara seperti ini. Risk free ditambah expected return plus minus, ya, plus minus risk free dibagi ini, ya. Ini kan rumus capital market line dikali kontribusinya. Nah, kontribusi terhadap sekuritas terhadap risiko portofolio, ya. Nah, ini jadi ini kuadrat, ya. Ini ada yang salah nih, harusnya di kuadrat nih, ya. Ini kuadrat, ya, karena ininya ada 2, ya, menjadi kuadrat di sini, ya. Nah, jadi di sini beta adalah ini, ya, kontribusi dari sekuritas terhadap risiko pasar dibagi standar deviasi kuadrat. Dan ini varian sebetulnya, varian dari market, ya. Kalian kalau lupa baca buku statistik. Sehingga rumusnya menjadi, ya, rumusnya menjadi seperti yang ada di ini, harusnya ada di sini, ya. Rumusnya menjadi SML adalah expected return sama dengan risk free ditambah beta dikali expected return dikurang RF, ya. Karena apa? Tinggal dikali aja betanya, beta yang ini TI. Nah, gambaran tentang bunga risiko dan tingkat return diharap dari suatu sekuritas dihitung menggunakan rumus seperti itu. Nah, sekarang ini adalah sekarang resiko sistematis. Sekarang ini adalah beta, ya, sebagai sumbu X. Maka kalau kita gambarkan, ini kan RF pada titik beta 0, ya, karena risk free pasti tidak ada resiko. Risk free berarti apa? Resiko 0. Ya, kalau resiko 0 berarti titik RF di sini. Ya. Kemudian kita punya beta market, ya, beta market di sini. Ini adalah return market, ya. Nah, garis SML-nya menjadi seperti ini, ya, RF ditambah, maka ini adalah security market line, ya. Aset yang di luar ini adalah aset yang risikonya lebih besar dari pasar, ya. Yang di atas ini juga returnnya lebih besar daripada pasar. Kalau sama dengan pasar dia di sini, ya. Biasanya orang-orang yang risk taker itu dia akan bermain di sini, ya. Ya, ini risk taker nih. Ya, dia akan bermain di sini. Oke, sampai sini paham, ya? Kemudian ini adalah garis perbandingan beta dari beberapa sekuritas. Kita lihat beta itu adalah merupakan ukuran risiko sistematis di halaman 319, ya. Halaman 319 catat. Dicatat bahwa beta merupakan ukuran risiko sistematis suatu sekuritas yang apa? Jadi beta menunjukkan return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Jadi semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Ya. Selain ukuran sensitivitas dari return saham, beta juga dapat digunakan untuk membandingkan risiko sistematis antara satu saham dengan yang lainnya. Ya, kita lihat, kalau betanya makin gede, maka dia
makin curam. Ya. Makin landai, betanya makin kecil, maka dia makin landai. Kita lihat, kalau makin landai berarti apa? Setiap kenaikan beta sedikit, ya, maka return pasarnya sedikit. Jadi setiap kenaikan 1, return pasarnya cuma naik setengah. Ini maksudnya di sini. Ya. Kalau betanya 0,5. Kalau betanya 1, setiap naik 1 maka dia 1. 1 1. Ya. Kalau yang ini 1, ya, 1 0,5. Kalau yang ini yang ini, sorry. Setiap naik 1 maka dia akan naik 1,5. Ya. Kita lihat. Ini makin sensitif. Jadi makin tinggi dia makin sensitif. Kalau turun ya turunnya 1,5%. Ya. Oke. Nah, berdasarkan hubungan ini maka kita lihat bahwa model keseimbangan CAPM, Capital Asset Pricing Model, nilai beta sangat mempengaruhi tingkat return yang diharapkan. Beta makin tinggi maka tingkat return diharapkan juga makin tinggi, ya kan? Oleh karena itu, nah, garis SML persamaan SML tersebut bisa juga dilihat sebagai syarat sebagai KI, ya. KI ini adalah required return, rate of return. Jadi misalnya investor ingin mengharapkan return tertentu, ya. Kamu pengen, misalnya kamu mau investasi pengen saya pengen dapat return 20%, ya. Kalau nggak 20% saya nggak mau, ya. Sementara tingkat resikonya adalah 7, misalnya risk free-nya 7,5%, RM-nya 11%, ya. Kamu pengen taruh RM-nya 10%, ya. Kamu pengen 20% return, ya. Maka berapa betanya, ya? Ini kan kurang 7,5%, ya. Berarti sekitar ini 7,5%. Berarti ini sekitar 2,5%, ya. Maka ini betanya mesti 5. Ya. Tinggi sekali kan? Ini disebut dengan premi resiko. Dan ini adalah tingkat resiko bebas, tingkat resiko aset bebas resiko, risk free, ya. Ya. Dan ini adalah semua disebut premi risiko, ya, semua ini. Sekarang yang ini sendiri, ya, komponen ini sendiri disebut dengan market risk premium. Market risk premium. Kamu lihat di halaman 321, ya, market risk premium. Ini ada contohnya di sini, ya. Misalnya beta saham Lamborghini adalah 0,6, returnnya 1,6%, maka bisa dihitung, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya. Oh.
Ya, ini tadi. Ini contohnya ya. Diasumsikan beta saham PT Lamborghini 0,6, tingkat returnnya 1,6%. Maka tingkat return pasar diharapkan adalah sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Lamborghini adalah sebesar sekian, 1,8%. Kalau kita lihat 1,84% ini lebih rendah dari return pasar, ya. Berarti apa? Ini adalah under value ya. Under value ya. Bukan under value, under performance-nya di bawah return pasar, berarti under performance ya. Nah, sekarang ya, gimana caranya kita ingin melihat suatu sekuritas tersebut under value atau over value? Kita pengen tahu apa itu under value, apa itu over value. Under value berarti apa? Kemurahan, ya. Kalau over value kemahalan, ya. Kalau yang tadi sepertinya kinerjanya jelek, berarti kemahalan, ya. Harusnya dia bisa lebih murah lagi. Ya. Jadi misalnya seorang analis ingin menganalisis tingkat return yang diharapkan dari sekuritas A dan sekuritas B. Hasil analisis tersebut kemudian bisa digambarkan dengan garis SML seperti ini. Ini A, ini B. Ya. Ini beta A, resiko A, sistematis A, dan ini resiko market. Ini gambarnya ini agak membingungkan ya. Di sini harusnya ada expected return, ya, ada expected return dan ada real return di sini. Nah, ada nggak yang era aksen di sini? Era aksen yang mana? Harusnya era aksen di sini ya. Ini era aksen. Kalau dari penjelasan ini era aksen. Sementara ini adalah RB aksen, ya, realnya. Sekarang misalnya expectednya adalah RA segini, ya. Tapi ternyata performance-nya segini. Berarti apa? Dia adalah under value. Karena under value, maka semua orang akan beli sampai dia turun sampai dengan tingkat indikasikan oleh SML sebesar ini. Ya, ya, orang akan beli nanti kan ada proses penawaran dan permintaan seperti pasar sempurna. Akhirnya dia akan di sini. Kemudian untuk yang B itu real return-nya di sini. Ya, expected-nya segini, berarti apa? Dia over value. Kalau over value dia akan jual, ya. Dia akan jual sehingga apa? Di sini akan berlaku mekanisme pasar akhirnya sampai dia kembali ke sini. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana penyesuaian harga saham under value dan over value sampai dia mencapai keseimbangan di sini. Ya. Tapi pada dasarnya nanti pada saat kamu investasi saham tidak semudah seperti ini, ya. Analisisnya banyak. Dan banyak gosip juga, ya. Entah gosip itu di-create, entah apa diciptakan, pokoknya intinya ya kita perlu tahu memang basic dasar seperti ini, dasar keputusan, tapi pada saat di real pasar nggak gitu juga aplikasinya. Oke, sampai sini paham ya? Mengertinya under value dan over value ya.
Ini di gambar 3.6 diubah aja ya. RA aksen itu di atas, RB aksen yang di sini, ya, di bawah, ya. Bisa dengar ya, Fevi, Mbak Eeng, Mbak Muji, Mbak Suartini, Mbak Yunita bisa dengar? Halo, bisa dengar nggak? Paham ya di sini ya? Itu modulnya diperbaiki aja ya. Modulnya diperbaiki ya. Oke, berikutnya estimasi garis pasar sekuritas. Untuk membentuk persamaan seperti tadi, bikin garis gambar-gambar begitu, investor perlu memperkirakan, mengestimasi ya. 3 variabel, yaitu tingkat return bebas resiko, tingkat return yang diharapkan pasar, dan besarnya beta untuk masing-masing sekuritas. Nah, umumnya kalau estimasi return bebas resiko ini gampang. Orang akan ngelihat dari surat, biasanya adalah SBI, surat berharga Bank Indonesia, ya, obligasi ya, sertifikat Bank Indonesia, obligasi Bank Indonesia, karena nggak ada returnnya tetap, tinggal naruh duit dia dapat duit. Ya. Kemudian tingkat return yang diharapkan pasar. Ya. Biasanya kita menggunakan LQ45, IHSG atau 45. Ya. Ini biasanya pakai LQ45 atau IHSG. Nah, kalau yang ini biasanya diperkirakan. Estimasi beta ini diperkirakan. Ya. Diperkirakan oleh si investor, si analis, biasanya ada analisnya ya. Dia akan memperkirakan. Nah, biasanya mereka akan melakukan pemodelan market model. Market model pada dasarnya hampir sama dengan single index model. Jadi dia berusaha bikin misalnya gini ya. Nah, dia coba kira-kira begini ya. Kira-kira persamaannya begitu ya. Oh, dapat betanya dan sebagainya. Biasanya seperti itu, ya. Alpha intercept ya, intercept di sini sama ditambah beta ditambah error ya, random residual error ya. Biasanya seperti ini. Ini biasanya nggak sulit lah. Kalau linear aja nggak sulit. Ya, contohnya misalnya saya kasih tahu ya, misalnya garisnya itu gini. Ya kan? Nah, kemudian dibuatlah model. Ya. Nah, ini adalah kira-kira seperti ini. Kan pasti ada errornya nih. Selisih perkiraan di sini. Nah, itu adalah errornya ya, error di titik. Kemudian di sini mungkin ya. Ini alfanya ya. Ini adalah betanya plus RM. Ini resiko kan. Ya, dapatlah harga betanya di situ. Biasanya akan orang akan melakukan seperti itu. Nah, gimana cara orang bikin? Orang bikin pakai data historis, seperti saya bilang sama kamu. Saya kasih tugas sama kamu. Coba hitung seminggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu kan bisa dibuat di Excel. Nanti saya kasih tahu. Mungkin TTM saya kasih lihat deh caranya. Gimana caranya membentuk persamaan single index model. Ya, gampang kok, gampang. Ya, kalian belajar yang benar tapi. Oke, paham di situ ya?
Nah, persamaan needs tersebut bisa dimodifikasi menjadi seperti ini, ya. Dalam bentuk excess return. Jadi nilai akan menunjukkan besarnya excess return sekuritas pada saat excess return pasar 0, ya. Sedangkan beta atau slope dari garis karakteristik akan menunjukkan sensitivitas excess return sekuritas, ya. Nah, ini cuma apa istilahnya, cuma modifikasi dari yang tadi, ya. Oke. Jadi kalau yang tadi kurang dikasih RF, ya, nggak ada RF-nya, sekarang apa? Dikurangi RF is free, ya, sama aja sebetulnya, ya. Jadi ini disebut excess return, ya, excess return, ya. Di sini, sorry, ini saya hitamin lagi, ya. Ini gampang, cuma regresi biasa. Berikutnya kita lihat, karena kita melakukan regresi, maka mengestimasi nilai beta berdasarkan data historis, ya. Ya kan? Berdasarkan data historis, ya kan? Nah, padahal kenyataannya bahwa yang di masa lalu belum tentu sama dengan di masa yang akan datang, ya. Karena kenyataannya terjadi di masa lalu berbeda dengan yang di masa depan, ya. Oke. Kedua, garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode dan observasi yang dianggap tepat. Ya, dengan demikian estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya yang digunakan berbeda. Contohnya gimana? Contohnya misalnya, kalau dia bikin 1 tahun misalnya, ada yang bikin 1 tahun, dapatnya begini. Ada yang bikin cuma 3 bulan pas lagi naik. Wah, berarti kan bisa beda kan betanya, ya. Kemudian nilai alfa dan beta yang diperoleh dari hasil regresi tersebut tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat. Karena kita lihat tadi yang saya bilang, ini ada error di sini, ya. Ada error, ya. Ini selisih. Pokoknya kan dia nggak garis lurus seperti ini, tapi dia ya ajrut-ajrutan lah kayak gini, ya. Terus naik. Ya, paham? Kemudian beta merupakan risiko sistematis yang juga berkaitan dengan perubahan perusahaan secara khusus. Jika terjadi perubahan pada kondisi perusahaan, misalnya adanya perubahan pendapatan, utang, maka betanya pun akan berubah. Oleh karena itu beta tidak bersifat tetap atau stasioner sepanjang waktu. Oke? Paham ya? Tentang beta tadi, beta di sini adalah beta risiko sistematis, bukan beta dari bahasa Maluku. Nah, pengujian terhadap CHPM, ya. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CHPM tersebut ialah risiko dan return berhubungan positif. Artinya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula returnnya. Kemudian, ini yang kedua yang kepotong. Ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio. Ya. Ini kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio ya beta tadi, ya. Nomor 2 tadi tentang beta, ya. Makanya beta itu penting. Ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama berbanding lurus, yang kedua beta. Jika CHPM valid, maka nilai A akan dekat nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian. Dan nilai A2 akan nilai AI ya, dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premium risiko pasar selama periode tersebut. Ya, ini silahkan baca saja. Kita lihat di sini berdasarkan pengujian empiris, maka SML yang berbentuk cenderung linear. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa intercept SML lebih besar dari return bebas risiko.
dan slope CAPM yang dihasilkan cenderung lebih kecil dari slope hasil perhitungan dan dari teori CAPM. Meskipun hasilnya beragam, dapat disimpulkan bahwa investor hanya akan mendapatkan return berdasarkan risiko sistematis yang diasumsikan. Jadi karena kita berpikir tentang investasi itu berhubungan dengan masa depan, maka ada asumsi, ya. Tapi biasanya kalau udah biasa investasi, kita udah ngerti kira-kira ini bakal naik sekian, ya. Kayak kamu biasa bisa lihat lah, kira-kira bakal naik sekian persen, ya. Harga rumah kalau misalnya, atau misalnya harga cabai lah. Biasanya ibu-ibu udah tahu kalau harga kalau harga BBM naik, biasanya harga barang-barang lain udah naik juga. Biasanya kalau lebaran, harga dekat-dekat lebaran biasanya harga cabai meningkat sekian persen, itu biasanya ibu-ibu udah hafal, ya. Kira-kira seperti itu. Cuma ini kalau kalian sering, para investor itu dia akan mengerti, ya. Kira-kira berapa persen. Oke? Sampai di sini selesai kegiatan belajar 1, ya. Paham ya? Harusnya tidak terlalu sulit. Banyak kelihatannya banyak matematiknya, tapi sebetulnya tidak terlalu sulit. Paham ya? Berikutnya saya masuk ke arbitrase pricing theory atau ABT, ya. Ya. Nah, arbitrase pricing theory ini sebetulnya membuat model yang berbeda dibandingkan dengan kita ingin membuat model ada pemodelan yang berbeda dari CAPM, ya. Kalau CAPM itu kita berdasarkan konsep bagaimana pemodal ingin membentuk portofolio yang efisien, ya. Sementara kalau APT, arbitrase pricing theory, dia berdasarkan pada dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah dapat dijual dengan harga yang berbeda, ya. Konsep yang digunakan adalah konsep satu harga, the law of one price, ya. Misalnya saham ABDA, bukan ABDI ini, bukan contohnya, ya. Jadi misalnya salah satu saham ABDA dijual di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saham tersebut aktif diperdagangkan di Bursa Efek, jadi istilahnya dual listing, ya. Di Bursa Efek Jakarta 925 dan Bursa Efek Surabaya 950. Nah, maka pemodal akan bisa memperoleh laba tanpa menanggung resiko dengan melakukan arbitrase, yaitu membeli saham ABDA di BEJ dan menjualnya di BES. Ya, misalnya ABDA, ya, bukan ABDI, ya. Di BEJ harganya 925. Di Bursa Efek Surabaya 950. Ya, tinggal beli di sini di Jakarta, jual di Surabaya, ya. Yang bisa langsung, ya, dengan melakukan arbitrase. Kemudian kalian baca, ya, teorinya. APT ini mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Korelasi antara tingkat keuntungan dua sekuritas terjadi karena sekuritas-sekuritas tersebut dipengaruhi oleh faktor atau faktor-faktor yang sama. Ya, sebaliknya, meskipun CAPM mengakui adanya korelasi antar tingkat keuntungan, model tersebut tidak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korelasi tersebut. Jadi, ini nanti saya dijelaskan di bagian akhir sama saya, ya. Oke, nah sekarang beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kalau di CAPM kita ada konsep sentral, yaitu beta, yang merupakan pengukur resiko. Nah, pada ABT ini kita punya juga, ya. Selalu kita garis lurus, ya. Ini model satu faktor, ya. Ada A, ada B, dan ada C. Ini selalu kita berangkat dari risk free, ya. Orang kan pasti investasi di salah satu
yang bebas resiko, ya. Jadi misalnya risiko di C ini dia betanya 2,0, beta sama dengan 2. Dan di sini di RF di titik A adalah beta sama dengan 0, ya. Maka kalau kita ini kan titik A beta sama dengan 1, ya. Dan di titik RF ini pasti beta sama dengan 0, ya. Karena nggak ada resiko sama sekali. Maka kalau kita bikin 50% dari A, 50% beta B, ya, portofolio 5% dari EC plus 50% dari market, maka adalah 2 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,5 dibagi 1, ya, pasti 1, ya. Nah, ini sama dengan betanya sama dengan 1, berarti sama dengan A. Jadi bisa dibentuk dari separuh investasi di sini dan separuh investasi di C. Ini contoh yang di sini. Karena itulah portofolio tersebut berada pada garis lurus disebut SML. Nah, rumusnya, ini kepotong, ya. Ini harusnya di halaman 23.35, ya. Jadi persamaan itu adalah expected return sama dengan risk free ditambah beta, tetap, ya, ditambah beta dikali expected return dari saham. Oke lah, di halaman 35 lah, walaupun tulisan saya jelek, ya, dikurangi RF, ya. Nah, ini dalam hal ini adalah E pasti ada tingkat keuntungan diharapkan. Selalu ada E, ini berarti apa? Expected return, ya, di portofolio pasar, ya. Nah, apabila risiko pasar, ya, risk free itu diganti dengan alpha 0 beta, maka persamaan ini diganti dengan alpha 0, kemudian beta diganti dengan B, dan ini diganti dengan alpha 1, maka persamaan di atas berubah menjadi ini, ya. Alpha 0 ditambah alpha 1 beta, ya, pasti ini pasti jadi alpha 0 ditambah B dikali alpha 1, ya, sama dengan ER, ya. Nah, sekarang kalau ada banyak, maka alpha 0 tambah alpha 1 beta 1, ya. Alpha 2 beta 2 tambah berapa tambah alpha. Nah, ini bisa dituliskan lagi menjadi seperti ini, ya. Jadi persamaan umum APT adalah seperti ini persamaannya, ya. Bisa dituliskan lagi menjadi seperti ini, ya. Nah, gambarnya adalah 38, ya. 3.8, gambar 3.8, ya. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan hukum satu harga. Ini hukum satu harga ini, aduh, sorry, ini PowerPoint-nya itu lihat aslinya aja, aslinya tidak rusak, ya. Ini karena di sini aja. Ini kan gampang nih, ya. Portofolio equilibrium misalnya ER. Ini harusnya ER yang A. Saya lihat ini ER, ini BP. Ya, ini ER, ini BP, ini portofolio. Yang A harusnya berapa? 15%. Ya. Yang B
1,5 BP-nya 1,5 ya. Nah, ini misalnya arbitrase pricing untuk satu faktor, artinya satu harga suatu aktiva yang ditentukan oleh suatu faktor. Sekarang kita tinggal nyari rumusnya ya. 15% sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 dikali 1,5. Ini A, yang B sekian. Sekarang kalau kita masukin selisihnya, maka apa? Ini dikurangi ini 0 ya. Ini dikurangi ini sisa alfa 1 ya. Jadi alfa 1 sama dengan 5%. Ini kurangi ini 5%. Gitu kan? Kemudian masuk ke persamaan kedua. Ya. 10% sama dengan alfa 0 ditambah 5% kali 0,5. Berarti apa? 10% sama dengan alfa 0 ditambah 2,5%. Maka hasilnya 7,5%. Ya. Gitu ya. Gampang lah ya. Maka persamaan APT equilibriumnya adalah ERP sama dengan 7,5% ditambah BP dikali 5%. Gitu ya. Di halaman 3.3.39 kalian lihat ya. Oke, berikutnya arbitrase pricing dengan dua faktor. Ya. Sebagaimana diuraikan di depan, maka APT bisa merumuskan tingkat suatu keuntungan suatu saham dipengaruhi terlebih dari satu faktor. Nah, ini adalah modelnya. Karena tadi bisa banyak faktor kan, kita lihat. Kalau satu faktor ya cuma begitu aja. Kalau banyak faktor kan bisa nih. Bisa n faktor ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja A plus B1 I1 plus B2 I2 plus R dan sebagainya ya. Random error term ya. Ini contohnya di halaman 340 ya. Jadi portofolio A misalnya 15, beta 1-nya 10, beta ini I2-nya 0,6. Nah, tinggal dimasukin aja ini. Ya, 15 A ditambah 1,0 tambah 0,6 masuk ke sini. Ini juga. Nah, sekarang kita selesaikan. Ya. Ini dikurangi ini, ya. Ini dikurangi ini, jumlahin. Bisa nggak nyelesainnya? Arnawati bisa nyelesain nggak? Ada dua nih. Yang baru masuk nih, bisa nyelesain nggak? Ya. Ini tinggal diikutin aja, ya. Tinggal diikutin aja. Dikurang-kurangin, dapatlah segini. Ya. Sementara tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko dari portofolio dinyatakan sebagai berikut. Ya. Wah, ini pasti satu lah ya, karena ERP sigma X ya, sigma X pasti selalu satu karena sigma X adalah jumlah dari persentasi ya. Oke. Halaman 340 dan 341 tinggal diikutin aja. Ya, misalnya itu mereka masing-masing sepertiga. Sementara tingkat keuntungan yang diharapkan adalah %. B1 0,6, B2 juga 0,6, maka portofolio ini bisa misalnya sepertiga tinggal masukin aja. Ya. Sepertiga kali 1,0 ditambah sepertiga 0,5 tambah sepertiga kali 0,3 ya. Dapat 0,6. Ini kamu tinggal ikutin aja ya.
Sementara portofolio D kita lihat sepertiga kali 15, sepertiga dikali 14, dan 14 nya dari mana ini? Ini agak nggak jelas ini ya. Angka 0,3 dan 0,2. Oh, dari sini, dari B ya. B itu 14 ya, dari yang sini. Ini kan 14 ya. Masuk ke sini ya. Dan 10. Sepertiga C 10 ya. Sementara kalau ini ngitungnya tinggal sepertiga 1,0, 0,5, 0,3 dari sini. 1,0, 0,5, 0,3 ini beta I1 dan ini beta I2. Ya, tinggal dihitung sama-sama dapat 0,6, 0,6. Sekarang tinggal masukin dapatnya 13 ya. Dengan persamaan yang dicari di sini juga ya. 7,75 plus 5BA1 plus 3,75B ini segini dapatnya juga sama 13 ya. Maka berdasarkan hukum satu harga, maka dua portofolio yang mempunyai risiko yang sama haruslah memberikan tingkat keuntungan yang sama juga. Oke ya? Paham ya? Sini paham nggak? Kalau nggak paham nanti baca lagi sendiri atau dengerin lagi. Oke. Sampai sekarang saya langsung lanjut ke perbandingan CAPM dan APT. Ya. APT tidak perlu mengidentifikasikan market portfolio seperti CAPM ya. Dan APT tidak menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pricing, tetapi CAPM sebaliknya ya. Jadi kalau APT ini dia tidak perlu mengidentifikasikan resiko dan lain sebagainya ya. Jadi cenderung dipengaruhi oleh pengaruh bersama atau common influence ya. Tetapi tapi APT ini tidak bisa menjelaskan faktor-faktor. Kalau misalnya CAPM kan bisa lebih detail ya. Ya, kita bisa tahu resiko yang karena kita perlu ngitung beta. Nah, APT ini akan sangat bermanfaat kalau kita bisa identifikasikan tidak terlalu banyak faktor-faktor makroekonomi, mengukur expected return dari masing-masing faktor tersebut, dan mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor-faktor tersebut. Ya. Oke, sampai di sini selesai pertemuan kita hari ini. Kita 2 kali sudah putus suaranya, putus nyambung nggak apa-apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Mbak Muji, Mbak Eeng Ernawati, Mbak Ernawati, Soehartini, Mbak Pepi, Mbak Yunita? Nggak ada ya? Tugasnya ya hitung indeks saja tadi ya. Bingung nanyanya. Nanti tugasnya cuma ngitung indeks yang kamu sudah. Sekarang kalau misalnya gimana saya bisa jelaskan kalau kamu tugas kedua aja belum ngumpul. Ya, tugas kedua belum ngumpul gimana mau dijelaskan? Ya pokoknya kamu tinggal ngitung indeks ya, indeks yang dari saham pilihan kita. Oke? Indeksnya kan ada 3 tadi. Ya. Semua pilihan kamu hitung sendiri. Jadi kira-kiranya, jadi pura-puranya itu kamu investasi sekarang. Ya. Ya. Ceritanya kan begini, kamu itu sebagai investor, kamu pilih saham sendiri, pelan-pelan, ada tugas dari sini, kita terapkan gitu. Semua yang kamu pelajari kamu terapkan supaya apa? Supaya kamu ngerti nantinya. Nggak sekedar cuma baca modul, tes formatif, hafalin ABCD lulus. Ya. Tugas yang kemarin itu harusnya seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir ya Mbak Muji ya.
Ya kumpulinnya terserah kapan. Bukan, kumpulan TTM cuma tes formatif ya, karena itu dikumpulkannya kan di Google Drive saya ya, di folder ya. Iya, tanggal 8 sampai 12. TTM formatif aja. Oke. Tugas 2 sudah ada penjelasannya ya, sudah ada penjelasannya. Tanya yang lain, tanya yang sudah selesai lah. Kalau saya satu-satu saya jelasin ya capek saya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢，没问题。